Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah, karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar geografi ya. Untuk kelas 12 IIS tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang yang namanya topik pembahasan tentang pengembangan wilayah. Jadi jika kemarin kita sudah membahas tentang namanya apa itu wilayah, apa itu regionalisasi, pembagian wilayah, saatnya kita saat ini fokus untuk namanya metode perwilayahan. Jadi kita lihat di sini adalah metode perwilayahan. Metode perwilayahan adalah salah satu teknis yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengembangan suatu wilayah ke arah yang lebih baik. Ya kan? Ke arah yang lebih baik dalam bidang apa? Baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, industri, dan segala macamnya. Ya, seperti itu. Nah, yang pertama adalah hal-hal teknis yang paling mesti harus didasarkan, itu harus ada yang namanya generalisasi wilayah. Yang pertama, generalisasi wilayah itu maksudnya adalah salah satu pembagian wilayah dari yang namanya cakupan wilayah yang terlalu besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. For example, ini adalah gambar, ya kan, peta negara Indonesia. Peta negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas. Ya kan, generalisasi kita hanya menyebutnya sebagai Indonesia, tetapi kita tidak tahu ternyata Indonesia punya beberapa bagian. Apa saja? Yang pertama, Indonesia terdiri dari 18.110 pulau. Artinya dari Sabang Merauke, pulau-pulau kecil baik yang dihuni ataupun tidak, itu dianya termasuk di 18.000 ini. Nah, 18.110 pulau ini wajib untuk kita kembangkan potensinya, baik pariwisata, ekonomi, sosial budaya, apapun yang memiliki ciri khas di suatu wilayah tersebut. Itu adalah teknisnya. Oke, setelah itu dari ini semua 18.110 pulau itu akan dipecah menjadi 34 provinsi di Indonesia. Ya, ketika dulu ada 33, Kalimantan Utara adalah bagian provinsi terbaru dari Indonesia dan menjadikan Indonesia 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu tentunya akan dibagi namanya kabupaten kota sebanyak 514 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya itu adalah Pemko Medan ya, termasuk dari situ. Nah, yang pertama itu adalah pengembangan wilayah. Artinya setiap wilayah itu adalah suatu daerah yang memiliki potensi yang wajib untuk dikembangkan untuk dapat meningkatkan ekonomi. Ujung-ujungnya pengembangan wilayah ini akan berpotensi besar pada kemajuan suatu daerah, kemajuan suatu bangsa. Ya kan, seperti itu. Nah, di sini pengembangan wilayah pertama itu dianugerahkan oleh program pusat. Nah, jadi ini seperti kita kalau masa pemerintahan Pak Jokowi ada namanya Nawacita, itu banyak sekali program-program unggulan yang mesti harus dilakukan. Salah satunya itu adalah pengembangan wilayah dengan ada namanya otonomi daerah dengan skema 60-40, 60 daerah, 40 pusat. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada namanya program pusat yang diatur oleh kementerian, ya kan? Nah, nanti program pusat akan dialurkan ke bagian yang lebih kecil, ke provinsi dan kabupaten kota. Nah, provinsi itu nanti terdiri dari wilayah kabupaten kota, ya. Provinsi terdiri dari wilayah kabupaten kota, sedangkan kabupaten terdiri dari wilayah kecamatan, ya kan? What difference? Ya, apa bedanya? Oke, kalau dianya provinsi, contohnya Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten kota, termasuk salah satunya Medan, Simalungun, Karo, Deli Serdang, ya, Nias Utara, ya, termasuk ke dalam yang namanya kabupaten. Sedangkan dia namanya provinsi tadi ya. Kalau dia kabupaten terdiri dari kecamatan, contoh Medan 21 kecamatan, Medan Tembung, Medan Baru, Medan Maimun, ya kan, Medan Kota termasuk di situ. Jadi itu lebih spesifik. Jadi kalau kita tahu bagian-bagian wilayah zonasi kita, setiap daerah itu punya namanya pemerintahan daerah yang wajib bertanggung jawab untuk memajukan daerahnya tersebut jadi lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengembangan teknis yang kedua, adanya kawasan strategis. Artinya kawasan strategis itu adalah kawasan-kawasan yang dianggap lebih prestisius dibandingkan daerah yang lainnya yang dapat dijadikan modal kegiatan ekonomi.
Nah, contohnya mungkin kalian terkenal dengan istilah Mebidang, Medan Binjai Deli Serdang, ya kan? Nah, itu adalah kawasan-kawasan yang luar biasa gitu kan. Baru di sini dia ada kawasan ekonomi khusus. Kenapa dikatakan kawasan ekonomi khusus? Karena suatu daerah tersebut itu memiliki nilai jual ekonomi yang bisa memberikan pendapatan APBD buat suatu daerah tersebut itu jadi lebih baik. Dari bidang apa? Industri. Contoh, Medan adalah salah satu kota yang dibesarkan oleh industri dan jasa. Kenapa kita ketahui? Karena banyak pusat-pusat bisnis, administrasi, dan industri terdapat di kota Medan, perdagangan, jasa. Kita punya juga kawasan industri yang begitu luar biasa yang sudah terkenal di Indonesia, namanya KIM, kawasan industri Medan, yang terdapat di Arab Lawan Mabar sana. Ya kan, mungkin kalian nanti bisa lihat ke sana ya. Yang kedua, industri itu nanti ada berpotensi biasanya di Pulau Jawa. Pulau Jawa sebagai pusat bisnis seperti Jakarta dan Surabaya, ketika gerbang Indonesia bagian barat itu dia Sumatera, itu dipegang kota Medan, ya kan? Kota paling termaju di Indonesia bagian barat. Ketika di bagian tengah, tentu saja Jakarta dan Surabaya adalah dua kota yang paling luar biasa perekonomiannya dalam bidang industri dan jasa. Ya kan, tetapi ketika kita masuk Indonesia gerbang bagian timur itu di sini punya Makassar, ya kan, Makassar bukan mak kesasar ya, tapi Makassar ya. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi itu adalah kawasan di bagian industrinya. Perkebunan, oke, perkebunan. Ya, jadi kita ya kan seperti di Sumatera Utara ada namanya perkebunan Semangke yang ada di Kabupaten Simalungun, itu adalah salah satu kawasan ekonomi khusus yang dimiliki oleh Sumatera Utara untuk meningkatkan pendapatan mereka. Ya kan, perkebunan tentu saja kita akan berorientasi ke daerah Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan. Tidak mungkin kita perkebunan itu ke daerah Jawa ya, karena itu sudah berbeda konteksnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada pariwisata. Pariwisata itu adalah salah satu kondisi nilai jual ekonomi yang tidak pernah terdampak apa namanya ya, ke inflasi yang lebih real, kecuali seperti kayak COVID kayak gini ya, ada pandemi baru segitu ya kan. Tapi kalau hal normal itu pariwisata itu biasanya selagi manusia itu hidup butuh refreshing, pasti pariwisata itu akan tetap berjalan gitu kan. Tapi lantaran pandemi seperti ini, pariwisata mungkin saat ini terpukul ya kan. Nah, seperti Indonesia punya kawasan ekonomi khusus itu seperti di Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah salah satu pariwisata yang sudah diakui oleh UNESCO ya kan, artinya itu warisan dunia ya kan, dan itu sudah endemik, artinya itu Komodo itu nggak bakal kamu temuin itu di daerah negara lain ya kan, itu hanya ada di Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah pariwisata pusat peradaban dunia, itu ada di Bali ya kan. Jadi Bali itu ada sebagai salah satu tempat ikoniknya Indonesia ya. Jadi kalau Wonderful Indonesia itu pasti selalu selalu watching in Bali gitu ya, artinya Bali itu selalu ditampilkan gitu kan dengan segenap kebudayaan, tradisi, dan indah alamnya. Apalagi di sini ada namanya daerah Ujung Kulon dengan badak bercula satunya ya kan. Ada lagi dengan sini ada di Papua ada Raja Empat dengan diving terbaik dunia, Wakatobi dan Bunaken. Jadi itu adalah pariwisata terbaik dunia ya. Nah, selanjutnya itu adalah pertambangan. Nah, jika melihat kita pertambangan wilayah teknis yang paling luar biasa itu adalah pastinya dua pulau dong, Kalimantan dan Papua. Itu kan terkenal dengan emasnya, migasnya. Wah, itu Kalimantan. Jadi Kalimantan itu sebagai sumber energi gitu ya, seperti itu. Peternakan. Jika peternakan ya kan, itu mungkin saat ini Indonesia kekurangan stok daging gitu kan segala macam. Tapi sebenarnya Indonesia itu bisa mensuplai itu semua apabila daerah Nusa Tenggara Timur ya kan, di sini di daerah Nusa Tenggara Timur itu bisa dikombinasikan dengan yang namanya pengembangan peternakan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada perikanan. Nah, Indonesia sudah pasti adalah negara yang dianya pasti udah banyak ikannya gitu ya. Karena kita aja negara kepulauan, artinya itu negara yang dikelilingi oleh lautan. Ketika ada laut nggak mungkin nggak ada ikan gitu ya, artinya seperti itu ya. Nah, jadi itu banyak sekali di Indonesia. Nah, ini semua Indonesia ya kan itu ada. Makanya orang luar negeri itu selalu bilang bahwa kalau orang Indonesia itu nggak butuh negara lain. Kenapa? Karena di Indonesia itu semua ada. Ya kan, kalau kamu 4 sehat 5 sempurna itu adalah kebutuhan orang Indonesia, maupun dunia. Contoh, kita punya beras. Orang Indonesia tanahnya subur, kita bisa tanam padi sendiri. Ya kan, kita butuh namanya lauk pauk. Lauk pauk terdiri dari tempe, pemenak ikan, pemenakan daging. Indonesia bisa dikembangkan peternakan, bisa dikembangkan perikanan. Artinya apa? Kita nggak butuh ikan dari negara lain. Ya kan, kita butuh sayur mayur. Indonesia tanahnya subur, curah hujannya tinggi, ya kan, fotosintesisnya bagus, tumbuhan banyak tumbuh. Artinya kita bisa tanam sendiri sayur, kita bisa makan. Artinya kita nggak butuh sayur dari negara lain. Nah, buah-buahan, ya kan, Indonesia juga hampir semua jenis tanaman tropis favorit dunia itu bisa tumbuh di Indonesia. Ya kan,
Nah, baru apa lagi? Susu, ya kan? Kalau susu, ya kan, kita bisa fermentasi, yogurt, kita juga bisa peternakan kita, bisa apa? Artinya apa? Untuk kebutuhan kita aja, ya kan? Sehari-hari Indonesia bisa mampu untuk mandiri, ya kan? Nah, apalagi setelah itu, ya? Tempat tinggal kita punya hutan, ya kan, kita punya kayu, kita punya beton, kita juga punya ilmu pengetahuan untuk bisa mengembangkan SDM kita. Tapi sayang memang ini semua kita terkendala di SDM untuk mengelolanya. Jadi kita memang pengembangan wilayah sedikit agak tertinggal seperti itu, ya kan. Apakah mungkin Indonesia ini jika semua ini bisa diberikan dikelola oleh anak bangsa, mungkin untuk sekelas Jepang dan Amerika Serikat itu pasti di bawah kita, sudah pasti. Kenapa? Jepang itu miskin akan sumber daya alamnya, tetapi mereka pintar dalam SDM, ya kan. Jadi mereka itu bisa menginvasi daerah-daerah yang kaya SDA-nya untuk diambil ke daerah mereka. Contoh aluminium yang ada di Asahan, Inalum, itu siapa yang punya? Indonesia kan sumber daya alamnya, tapi yang mengelola siapa? Jepang. Hasilnya juga dibawa ke Jepang, itu industri mereka buat mobil, elektronik, mereka itu dijual lagi kembali Indonesia. Kita jual ya mungkin aluminium sekilo 3.000, ya kan, mungkin nanti ketika masuk kendaraan barang bermotor dari Jepang sudah jutaan rupiah. Jadi perbedaannya itu signifikan seperti itu, gitu kan. Oke, selanjutnya ada pengembangan sosial budaya, ada penduduk, ya, itu harus kita tahu dulu penduduknya. Kalau wilayah itu harus dikembangkan, jangan potensinya aja, penduduknya juga, gitu kan. Kita harus butuh data penduduknya dulu dong. Dari mana? Dari sensus, gitu kan. Kalau kita tahu data penduduknya, berarti kita harus olah SDM-nya, sumber daya manusia, untuk mengelola yang di sini tadi, ya kan. Karena kalian itu adalah generasinya. Jadi kalau mau benar mentok, gitu kan, berarti Indonesia ini hanya tinggal nama, gitu. Kalau nggak dikembangkan SDM-nya, termasuk dalam wilayahnya itu tadi, gitu kan. Nah, kita wilayahnya udah kaya, cuman SDM-nya belum, gitu kan. Jadi ya harus kita kembangin. Pendidikan wajib dong, namanya SDM, artinya gini. Kalau kita pandai, ya kan, alam kita itu nggak bagus, pamannya miskin, gitu kan, kita tetap bisa hidup. Tapi kalau alam kita tuh kaya, kitanya pintar, pasti kita lebih hebat lagi. Nah, pendidikan ini apa? Sekolah dong. Artinya gini, garis pemutus kemiskinan itu adalah pendidikan, ya kan. Jepang bisa maju karena pendidikan. Kenapa? Ketika dia dibom Hiroshima Nagasaki, dia bilangnya apa? Berapa jumlah guru yang hidup? Artinya apa? Mereka nggak penting infrastruktur, mereka nggak penting yang lain-lain, mereka nggak butuh uang, mereka nggak butuh namanya bank emas mereka itu yang hancur dibom. Tapi mereka bilangnya apa? Guru. Berapa guru yang hidup? Artinya mereka itu memang pendidikan is the priority, is number one, ya kan, for development this country, itu ibaratnya. Jadi selanjutnya itu ada kesehatan, ya kan, kita udah pintar, ya kan, tapi rakyat kita nggak sehat, itu salah juga, ya kan. Potensi kita juga udah bagus, daerah kita udah pintar, tapi kita sakit-sakitan, ya kan, nggak guna juga, ya gitu kan. Makanya kesehatan nggak bisa kita abaikan. Selanjutnya ada ekonomi. Nah, ekonomi di sini itu adalah daerah pendapatan kita, ya, pendapatan per kapita, berapa jumlah APBN kita untuk melakukan pembelanjaan. Ujung-ujungnya nanti pendapatan ini, APBN itu nanti akan disalurkan ke provinsi, kabupaten, kota. Artinya apa? Ya kan, supaya untuk membantu pengembangan. Yang mana pengembangannya? Yang ini, ya, yang ini dikembangkan oleh provinsi dan kabupaten kota, ya kan. Dananya pasti butuh dana kan, dari mana? Dari pendapatan APBN-nya, ya kan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sosial budaya. Yang namanya Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Orang tidak akan bisa hidup juga tanpa namanya gairah masyarakatnya, gaya hidupnya. Maka kebudayaan itu nggak bisa diabaikan. Kita pintar, kita sehat, tapi kita cenderung untuk stres, depresi, tanpa ada yang namanya unsur-unsur kebudayaan, ya kan, tarian nasional, ya kan, alat musik tradisional, hiburan. Nah, itu juga meningkatkan namanya imunitas, bisa juga, gitu kan. Maka ini juga tidak bisa, harus dipisahkan. Nah, itu adalah beberapa teknis yang mesti harus dilakukan oleh metode perwilayahan yang ada untuk negara Indonesia, ya kan. Nah, dimulai dari program-programnya, pelaksanaan teknisnya, sehingga apa-apa saja yang mau untuk dikembangkan di daerah tersebut. Nah, seperti itu. Oke, Bapak sudahi topik kita hari ini, ya kan, dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.